Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini masih bisa belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak mulia, adab dan malu. Adab atau sopan santun atau yang kita kenal dengan tata krama adalah norma atau ajaran tentang sikap ramah terhadap orang lain menurut norma yang dianut oleh suatu masyarakat. Sinonim atau kata persamaan dari sopan santun adalah adab. Hanya saja perbedaannya adalah adab dipahami sebagai ajaran kesopanan berdasarkan agama Islam, sedangkan sopan santun hanya bersumber dari norma masyarakat. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu berpaling. Keutamaan sopan santun yang pertama, menjadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba Allah yang paling dicintainya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian banyak teman. Secara logika, ketika kita selalu berbuat kebaikan, maka orang akan menyukai kita yang membuat kita mempunyai banyak teman. Kemudian akan masuk ke surganya Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebarkan salam, bicaralah dengan baik, sambungkanlah silaturahim, sholatlah di waktu malam saat manusia tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Malu sebagai mahkota akhlak, ini adalah materi yang kedua. Dalam bahasa Arab, kata malu sama dengan al-hayau, yang berasal dari kata al-hayatu yang artinya hidup. Hubungan antara kedua kalimat ini adalah ketika hidup dan matinya seseorang sangat mempengaruhi sifat malu pada dirinya. Artinya, jika hatinya hidup, sifat malunya akan sempurna. Jika hatinya mati, sifat malunya akan hilang. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Mansur dari Rib'i bin Hiras, telah menceritakan kepada kami Abu Mas'ud, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang diperoleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah, jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu.
Makna hadis ini yang pertama, malu merupakan warisan para nabi. Karena di dalam hadis tertera bahwa kata pertama atau pelajaran pertama dari para nabi adalah tentang malu. Kemudian sindiran bagi orang yang tidak punya sifat malu dan ancaman bagi orang yang tidak punya malu. Keutamaan malu. Yang pertama, malu merupakan sumber segala kebaikan. Rasulullah SAW telah bersabda, rasa malu itu baik seluruhnya, atau malu itu seluruhnya baik. Kemudian malu adalah cabang dari iman, di mana hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa iman itu mempunyai 71 cabang atau 61 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling kecil adalah menyingkirkan duri atau halangan di jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Kemudian yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang punya malu, dan malu mengantarkan seseorang ke dalam surga. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi. Malu itu sebagian dari iman, dan iman itu tempatnya di surga. Sedangkan perkataan kotor itu sebagian dari keras hati, dan keras hati itu tempatnya di neraka. Itulah materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan kalian pahami. Kemudian, tugas kalian yang pertama, uraikan pengertian malu dari sisi hubungan dengan istilah al-hayau dan al-hayatu. Yang kedua, tuliskan contoh adab ketika makan dan adab ketika berbicara. Dan yang ketiga, tuliskan 4 keutamaan sifat malu dan jelaskan 1 di antaranya. Misalnya kalian menjelaskan tentang malu itu sebagian dari iman, atau di antara yang 4 keutamaan sifat malu. Itulah pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya di buku tulis mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekian dari Ustazah, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.